Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Arif dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rukmi Andamari dengan NIM 2023-602-12 dari kelas Manajemen Strategik R, Rabu 10.30. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis perumusan strategi perusahaan PT Jasa Marga Persero TBK menggunakan beberapa tools dalam manajemen strategik, yaitu Pestle Analysis, Porter 5 Force, Resource Best View atau RBV, kemudian Frio Analysis, kemudian juga SWOT or TOWS, hingga perumusan strategi bisnis dan strategi fungsionalnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui posisi strategis perusahaan serta memberikan rekomendasi strategi yang paling tepat agar perusahaan mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan profil PT Jasa Marga. PT Jasa Marga merupakan BUMN yang didirikan pada tahun 1978 dan menjadi pelopor penyelenggara jalan tol Indonesia. Pada tahun 2007, perusahaan resmi menjadi perusahaan publik dengan kode saham JSMR. Bisnis perusahaan ini tuh bukan sekedar membangun jalan tol, tapi juga mencangkup seluruh siklus bisnis jalan tol, mulai dari memperoleh konsensi, membangun infrastruktur, mengoperasikan, memelihara, hingga mengembangkan bisnis pendukung seperti rest area, properti di sekitar koridor jalan tol, atau Transit Oriented Development atau TOD. Nah, visi perusahaan ini adalah inovasi menuju peningkatan nilai yang berkelanjutan. Artinya Jasa Marga tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tapi juga menciptakan nilai bagi pemegang saham, masyarakat, dan pemerintah secara berkelanjutan melalui inovasi. Nah, kemudian di sini misinya juga ada mengembangkan jaringan jalan tol, menjalankan usaha di rantai nilai bisnis skala nasional maupun internasional, juga mengembangkan inovasi, kemudian juga menerapkan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaannya, kemudian juga mendorong peningkatan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, stakeholders, dan stakeholder lainnya juga. Nah, saat ini Jasa Marga itu merupakan operator jalan tol terbesar di Indonesia dengan jaringan ratusan kilometer yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga memiliki posisi yang dominan dibandingkan pesaing-pesaingnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi perusahaan. Nah, di sini ada analisis lingkungan eksternal atau Pestle. Ada 6 faktor utama yang mempengaruhi perusahaan. Di antaranya ada political. Nah, dari sisi politik ini, pemerintah Indonesia masih menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas nasional. Hal ini menjadi peluang besar bagi Jasa Marga karena sebagian besar proyek jalan tol baru itu berasal dari program pemerintah. Kemudian juga, namun di sisi lain perusahaan itu sangat bergantung sama kebijakan pemerintah, misalnya mengenai penyesuaian tarif tol maupun pemberian konsensi. Kemudian dari sisi ekonomiknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkatkan aktivitas logistik, perdagangan, serta mobilitas masyarakat. Semakin tinggi aktivitas ekonominya, maka volume kendaraan yang menggunakan jalan tol juga meningkat sehingga pendapatan perusahaannya bertambah. Sebaliknya, ketika ekonomi melambat, volume lalu lintas biasanya ikut menurun. Kemudian secara sosial, urbanisasi juga meningkatnya jumlah kendaraan pribadi membuat kebutuhan jalan tol itu semakin tinggi. Masyarakat kini juga semakin mengutamakan kecepatan waktu biar cepat sampai tujuan gitu ya. Kemudian juga kenyamanannya dan juga efisiensi waktunya. Kemudian dari
sisi teknologikalnya, perkembangan teknologi ini tuh jadi peluang besar. Contohnya itu implementasi transaksi tol non-tunai, kemudian juga sistem pemantauan lalu lintas berbasis AI, Internet of Things, hingga digitalisasi operasional. Nah, teknologi tersebut itu mampu mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi operasional di perusahaan. Kemudian dari segi environmental, di sisi lingkungan ini pembangunan jalan tol itu sering menghadapi isu AMDAL, perubahan tata guna lahan dan tuntutan pengurangan emisi karbon. Karena itu perusahaan itu perlu menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian dari aspek hukum yang terakhir, industri jalan tol itu merupakan industri yang sangat berhubungan atau align dan bergantung atau diatur itu oleh pemerintah, mulai dari tarif tolnya, masa konsesinya, hingga standar pelayanan minimum, semuanya itu diatur melalui regulasinya. Next, selanjutnya ada analisis tingkat persaingan industri menggunakan Porter 5 Forces. Nah, yang pertama ini ada ancaman pendatang baru. Di sini saya nilai ancamannya relatif rendah karena industri jalan tol itu tuh butuh investasi yang nilainya sangat tinggi, kemudian butuh juga teknologinya yang tinggi, serta proses perizinannya tuh panjang dan harus memperoleh konsesi pemerintah itu sendiri. Jadinya nggak mudah bagi perusahaan baru untuk masuk ke industri ini. Kemudian dari segi daya tawar pemasoknya, saya beri nilai sedang, karena meskipun kontraktor konstruksi itu cukup banyak, namun proyek jalan tol itu membutuhkan spesifikasi teknis tertentu sehingga pemilihan vendor tidak sebanyak di industri-industri lainnya. Dari segi daya tawar pembelinya itu saya nilai sedang ke tinggi, karena pengguna itu bisa milih jalan non-tol apabila tarifnya tuh dianggap terlalu mahal kan, atau ada kenaikan. Namun untuk perjalanan yang butuh kecepatan atau ya pokoknya yang cepat gitu ya, dan juga untuk efisiensi waktu itu sendiri melalui transportasi darat, jalan tol itu tetap jadi pilihan utamanya. Nah, kemudian dari segi ancaman produk substitusinya itu saya beri nilai sedang. Produk substitusinya itu apa sih? Bisa dari jalan raya biasa atau jalan yang biasa, kemudian dari kereta api maupun transportasi non darat kayak misalkan pesawat atau perahu juga mungkin. Walaupun opsi itu semua ada, tapi substitusi ini tuh nggak sepenuhnya menggantikan fungsi jalan tol, karena tol juga punya karakteristik pelayanan yang berbeda. Nah, kemudian dari persaingan antar kompetitornya saya beri nilai sedang, karena kompetitor utamanya itu antara lainnya ada juga Hutama Karya, kemudian juga Astra Infra, kemudian Citra Marga. Tapi Jasa Marga itu tetap jadi market leader dengan aset dan jaringan jalan tol yang terbesar. Nah, kalau sebelumnya itu dari sisi eksternal, sekarang kita lihat dari sumber daya internal perusahaannya nih. Nah, menurut konsep resource-based view, keunggulan kompetitif itu berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaannya sendiri. Sumber daya Jasa Marga itu bisa dibagi jadi dua ya. Yang pertama itu adalah tangible resources, yaitu aset fisik kayak jaringan jalan tol, aset infrastruktur bernilai tinggi, kemudian juga dukungan modal sebagai BUMN kan.
Kemudian dari sisi intangible resources-nya itu ada pengalaman lebih dari 4 dekade, kemudian reputasi perusahaannya juga udah besar dan kuat, kemudian juga hubungan kuat dengan pemerintah, serta kepercayaan investornya. Kemudian saya akan melanjutkan Frio analysis. Nah, Frio analysis ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah suatu sumber daya itu benar-benar dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, apakah jaringan jalan tol Jasa Marga ini memenuhi seluruh kriteria Frio? Kita bedah satu-satu ya. Dari V aja dulu, valuable. Nah, jaringan jalan tol itu valuable karena menghasilkan pendapatan, kemudian dari status BUMN-nya juga, pengalaman operasional juga, dan teknologi transaksi elektroniknya juga semuanya valuable karena bernilai dan juga menghasilkan pendapatan. Kemudian resource-nya rare karena jaringan jalan tol itu, kemudian juga status BUMN dan pengalaman operasional yang lebih dari 4 dekade itu, serta teknologi transaksi elektronik yang udah canggih itu jarang atau gak dimiliki oleh banyak perusahaan. Kemudian apakah sumber daya dari PT Jasa Marga ini inimitable? Tadi dari segi rare itu teknologi transaksi elektronik sudah banyak dimiliki oleh usaha lain, kayak misalkan transaksi elektronik kris ataupun di parkiran kan juga sama kurang lebih kayak yang ada di jalan tol. Jadi dia nggak terlalu rare. Nah, kalau dari segi inimitable, ini sama teknologi transaksi elektroniknya karena sudah lumayan marak di mana-mana. Jadi dia tuh nggak inimitable. Tapi kalau jaringan jalan tol nasionalnya, kemudian status BUMN dan pengalaman operasionalnya masih terbilang jarang. Kemudian organization, karena perusahaan itu punya sistem organisasi yang mampu memanfaatkan resource-nya secara optimal. Jadi organization ini checklist semua. Nah, lanjut. Setelah mengetahui tadi kondisi internal dan eksternalnya itu, kemudian di sini ada analisis SWOT, di mana yang pertama itu ada strength perusahaan, di antara lain itu posisi sebagai market leader, kemudian dukungan pemerintah, pengalaman panjang, aset yang besar, dan arus kas yang relatif stabil. Namun ada juga beberapa kelemahannya, seperti kebutuhan investasi yang sangat besar, kemudian ada juga ketergantungan pada regulasi pemerintah, tingkat utangnya relatif tinggi, kemudian proses proyeknya itu jangka panjang, serta konsentrasi bisnisnya itu sebatas bisnis sektor jalan tol. Nah, dari sisi peluang itu pembangunan infrastruktur nasional itu masih terus berlanjut. Selain itu ada juga peluang untuk digitalisasi layanan, pengembangan rest area modern, dan TOD atau Transit Oriented Development. Sedangkan ancamannya sendiri itu berasal dari kenaikan suku bunga, perubahan
kenaikan suku bunga yang meningkatkan biaya pinjaman atau juga perubahan regulasi tarif tol, kemudian perlambatan ekonomi, persaingan operator tol lain atau munculnya operator baru serta tuntutan terhadap isu lingkungan. Nah, kemudian dari matrix SWOT or TOS itu saya itu mengkombinasikan faktor internal dan eksternalnya untuk menghasilkan strategi di mana strategi SO ini memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menangkap peluang. Contohnya di sini ada memperluas jaringan tol baru dengan dukungan pemerintah serta mengembangkan bisnis TOD dan rest area berbasis digital. Uh, Kemudian dari strategi ST itu menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghadapi ancamannya. Misalnya bisa meningkatkan kualitas layanannya agar tetap unggul dibanding kompetitor dan juga memanfaatkan skala ekonomi untuk menghadapi kompetitor. Nah, kemudian strategi WO bertujuan mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Contohnya melakukan diversifikasi pendapatan atau diversifikasi bisnis sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada pendapatan tarif tol. Nah, sedangkan strategi WT sendiri ini merupakan strategi defensif, misalnya bisa menurunkan leverage atau tingkat utang secara bertahap serta memperkuat manajemen risiko terhadap perubahan regulasi di masa yang akan datang. Nah, kemudian setelah melakukan analisis dari tools-tools manajemen strategik yang tadi, saya menyimpulkan bahwa strategi bisnis yang paling tepat itu adalah cost leadership. Kenapa bukan differentiation? Karena jalan tol itu pada dasarnya adalah layanan yang relatif seragam. Nah, pengguna itu pilih jalan tol bukan karena fiturnya beda, tapi karena efisiensi waktu sama biayanya. Oleh karena itu, perusahaan akan memperoleh keunggulan apabila mampu memberikan pelayanan yang matang atau mumpuni gitu dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor. Nah, strategi ini tuh bisa diwujudkan melalui digitalisasi operasional, otomatisasi transaksi, predictive maintenance, dan optimalisasi aset. Nah, agar strategi cost leadership yang tadi itu berhasil, setiap fungsi perusahaan itu harus mendukung. Kalau kayak pada pemasarannya itu, perusahaan bisa meningkatkan customer experience melalui aplikasi digital. Kemudian pada operasional atau operasi, perusahaan itu perlu mengoptimalkan smart traffic management. Kemudian juga kalau dari sisi SDM-nya, perusahaan bisa meningkatkan kompetensi digital bagi pegawainya. Kemudian dari sisi keuangannya, fokus utamanya itu efisiensi struktur modal dan refinancing utang. Kalau dari segi IT-nya itu sendiri, perusahaan itu dapat mengembangkan AI dan Internet of Things untuk monitor kondisi jalan tol secara real time. Nah, kemudian dari segi prioritas implementasi strateginya itu sendiri, dalam jangka pendek saya buat di sini prioritas utamanya itu perusahaan digitalisasi layanan tol untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dalam jangka menengah, perusahaan bisa nih ngembangin bisnis TOD dan rest area agar memperoleh sumber pendapatan baru atau diversifikasi pendapatan. Kalau jangka panjang sendiri, perusahaan bisa melakukan ekspansi ruas tol baru guna mempertahankan pertumbuhan mereka. Nah, sebagai penutup nih, hasil analisis perusahaan PT Jasa Marga
Ini menunjukkan bahwa jasa marga itu memiliki posisi strategis yang sangat kuat karena menguasai jaringan jalan tol terbesar di Indonesia serta memiliki dukungan pemerintah dan pengalaman operasional yang panjang. Namun perusahaan juga menghadapi tantangan berupa kebutuhan investasi yang besar, tingkat utang yang tinggi, serta perubahan regulasi dan kondisi ekonomi. Nah, berdasarkan analisis tersebut, strategi yang paling sesuai itu menurut saya adalah cost leadership yang didukung oleh digitalisasi operasional, diversifikasi bisnis melalui TOD dan rest area, serta peningkatan efisiensi keuangan. Dengan strategi tersebut, perusahaan diharapkan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Kemudian berikut adalah daftar referensi saya. Terima kasih, mohon maaf atas salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.